Biarpun Domini yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan salam jumpa untuk kita semua. Sebelum saya membagikan renungan saya berdasarkan Injil hari ini, saya mengajak kita semua terlebih dahulu untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sesama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya rasa Injil hari ini sangat menarik perhatian kita yang menamakan diri sebagai pengikut Kristus. Bisa dibilang sebagai ciri khas hidup yang membedakan kita dengan sesama saudara dan saudari kita yang lain. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum supaya kamu pun tidak dihukum. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Berilah, maka kamu pun akan diberi. Sesama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil hari ini sebenarnya Tuhan memberi perintah yang sangat sederhana yang seringkali kita lupakan dalam hidup kita setiap hari. Perihal murah hati. Saya mencoba mengutip kata-kata dari seorang Santo Antonius Maria Claret dalam kebajikan kemurahan hatinya, yaitu alegori tentang kolam ikan, yang mengatakan bahwa jika kamu membuang batu ke dalam kolam, ikan akan ketakutan dan tidak akan mendekatimu. Jika kamu membuang roti ke dalam kolam, ikan akan mendekat. Sesama saudara dan saudari, kata-katanya sangat sederhana untuk kita pahami, untuk kita renungkan, bahwa dalam hidup kita setiap hari seringkali banyak sesama kita yang datang kepada kita untuk meminta pertolongan, meminta bantuan dari kita. Namun karena sikap kita yang tidak murah hati, sikap kita yang tidak tulus, seringkali membuat mereka makin menderita dalam hidup mereka. Perihal menghakimi saudara-saudari, jika kita melihat dalam media sosial saat ini, banyak dari kita yang cenderung menghakimi sesama kita melalui berita hoaks yang kita sebarkan tentang sesama kita, melalui kata-kata kita yang menghakimi mental sesama kita dan berakibat pada kelumpuhan mental, misalnya depresi dan juga stres. Mungkin saudara-saudari pernah mendengar istilah homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Dan sangat disayangkan bahwa istilah ini sudah menjadi ciri khas hidup bagi manusia saat ini. Manusia kerap kali berlaku kejam kepada sesamanya manusia, yaitu melalui sikapnya yang tidak murah hati, tidak rendah hati, yang sering menghakimi atau membuat sesamanya menderita. Ya, itulah sifat manusia saat ini, bahwa sesamanya bukan lagi sebagai partner hidup untuk mencapai kesejahteraan hidup, melainkan dia membuat sesamanya sebagai alat atau sarana untuk mencapai kehidupan yang makmur atau mencapai kesejahteraan hidup pribadinya. Sesama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus, hari ini Tuhan menegur kita bahwa jangan pernah menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Logikanya sederhana, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Jika kita tidak ingin disakiti, dihakimi,
bahkan ditindas, kita pun jangan pernah melakukan hal demikian kepada sesama saudara yang lain. Namun sangat disayangkan bahwa dalam dunia saat ini kita seringkali menjadi hakim untuk menghakimi sesama saudara-saudari yang lain. Dalam Injil hari ini juga Tuhan memperingati kita supaya memberi pengampunan kepada sesama saudara-saudari yang berbuat dosa terhadap kita. Jangan kita hanya mau diampuni oleh Tuhan dan sesama, tapi kita tidak pernah memberi pengampunan kepada orang lain yang berbuat dosa kepada kita. Pertanyaan untuk kita refleksikan bersama pada hari ini. Apakah saya menghakimi dan mempersalahkan sesama secara subjektif tanpa mendalami esensi persoalan itu adalah hal yang baik? Apakah kebiasaan memfitnah sesama dan menjadi penyebar hoaks itu termasuk sikap yang terpuji? Tentu saja tidak, sesama saudara dan saudari yang terkasih. Yesus mengajak kita semua untuk mengembangkan budaya murah hati. Sebab kemurahan hati adalah sikap esensial yang ilahi. Dengan sikap murah hati, kasih dan pengampunan diekspresikan bagi sesama. Pemahaman secara objektif dibangun, sikap bijaksana dalam membaca persoalan dan memperlakukan sesama pun dihidupi. Ingatlah, homini sumus non Dei. Kita ini manusia biasa, bukan Allah. Jadi hendaklah kita murah hati seperti Bapa yang murah hati. Semoga dalam masa prapaskah ini kita menjadi manusia yang bukan sebagai homo homini lupus, melainkan menjadi berkat bagi sesama yang lain untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.